lebih dari 100.000 ton kaca diproduksi di seluruh dunia setiap hari. Di Amerika Serikat saja, produksi kaca tahunan mencapai 20 juta ton. Untuk memenuhi permintaan yang sangat besar ini, jutaan ton pasir harus diproses. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana bubuk pasir ini diubah menjadi bahan yang paling banyak digunakan di dunia? Di video hari ini, kita akan melihat bagaimana kaca dibuat dari peleburan pasir silika. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Dukunglah channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dunia seperti yang kita tahu tidak akan ada tanpanya. Keajaiban teknik ini ditemukan hampir di mana-mana. Itu adalah bagian penting dari bangunan, mobil, smartphone, dan bahkan panel surya. Meskipun tampak rapuh, itu bisa sangat kuat saat diperkuat. Dapat menahan suhu ekstrim, tekanan tinggi, dan bahkan dampak kekerasan. Berkat kekuatannya yang luar biasa, kaca adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam konstruksi. Kaca diyakini tidak sengaja ditemukan oleh orang-orang kuno ketika mereka memanaskan pasir kaya silika dengan abu kayu yang mengandung natrium karbonat. Campuran ini menghasilkan zat yang ketika didinginkan menciptakan bahan yang vitrifikasi. Benda kaca pertama dibuat di Mesir kuno dan Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Ini adalah barang-barang kecil seperti manik-manik, jimat dan vas biasanya berwarna dan buram. Orang Romawi mengembangkan teknik meniup kaca sekitar 50 sebelum Masehi, merevolusi produksi kaca dan memungkinkan penciptaan yang lebih besar, benda yang lebih tipis dalam waktu kurang. Waktu selama revolusi industri, mesin dan tungku modern memungkinkan produksi massal. Kaca datar yang digunakan di jendela dan cermin muncul. Namun produksi kaca masih rumit dan proses yang mahal. Kaca diproduksi di tungku besar dan dilemparkan ke permukaan datar. Namun prosesnya lambat, tidak efisien, dan tidak menghasilkan kaca datar sempurna. Ini diperlukan pengamplasan dan pemolesan yang secara signifikan meningkatkan biaya akhir produk. Tetapi semuanya mulai berubah pada tahun 1952, ketika insinyur Inggris Sir Alistair Pilkington menemukan dan mengembangkan metode revolusioner disebut kaca pelampung. Metode ini memungkinkan produksi terus-menerus dari kaca datar sempurna dengan mengapungkan kaca cair pada permukaan kaleng cair. Berkat inovasi ini memungkinkan untuk memproduksi sepenuhnya kaca halus dan transparan dalam skala besar dan biaya rendah. Bahan baku dasar untuk pembuatan kaca adalah pasir silika, natrium karbonat, dan batu kapur. Filet kaca daur ulang juga bisa ditambahkan. Campuran kering ini disebut batch. Pasir silika diperoleh dari endapan alami, kaya akan kuarsa seperti dasar sungai, bukit pasir, dan batuan sedimen. Setelah ekstraksi, pasir mengalami proses beneficiasi. Itu termasuk mencuci, penyaringan, dan pemisahan kotoran, menghasilkan bahan yang murni dan seragam. Pasir yang dicuci dan bahan baku lainnya dikirim ke pabrik kaca. Industri terbesar menerima hingga 5.000 ton pasir silika setiap minggu. Bahan-bahannya disimpan dalam silo besar dan dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke lini produksi. Bahan diukur dengan hati-hati dan dicampur sebelum masuk tungku. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu dalam proses pembuatan kaca. Pasir mewakili 60% dari komposisi dan dicampur dengan natrium karbonat dan batu kapur. Komponen ini memodifikasi struktur silika. Pasir membantu menurunkan titik lelehnya dan biarkan campuran lebih mudah meleleh. Sedangkan kalsium karbonat berfungsi untuk menurunkan suhu leleh silika. Batu kapur digunakan untuk meningkatkan kekuatan kaca. Bahan penting lainnya adalah filet kaca daur ulang yang membantu mengurangi konsumsi energi karena meleleh lebih cepat daripada bahan baku asli. Ini juga mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kinerja tungku.
Aditif lain seperti oksida besi dan kobalt bertanggung jawab atas warna kebiruan yang mencirikan jenis kaca tertentu. Campuran ini setelah siap, terus dimasukkan ke dalam tungku lele, di mana ia diubah menjadi kaca cair dengan terus-menerus dibakar dalam suhu tinggi, dalam tungku tahan panas, dan beroperasi 24 jam sehari, selama 10-15 tahun, tanpa berhenti. Campuran masuk dari satu sisi, dan dipanaskan secara bertahap hingga mencapai suhu antara 1400 dan 1600 derajat Celcius. Di dalam tungku, pemanasan biasanya dilakukan menggunakan gas alam. Bahan-bahannya meleleh, melepaskan gas, dan membentuk massa cair homogen. Kaca cair melewati zona yang lebih panas untuk menghilangkan gelembung dan kotoran. Agitasi termal alami dari massa memastikan komposisi dan viskositas kaca yang seragam. Gelas cair dengan suhu tinggi, sekitar 1100 derajat Celcius, perlahan mengalir di atas bak timah cair. Proses ini terjadi di lingkungan yang dilindungi, diisi dengan gas seperti nitrogen dan hidrogen, yang mencegah timah teroksidasi. Karena perbedaan kepadatan, kaca secara alami mengapung di atas lapisan timah, seperti minyak di atas air. Berkat gravitasi dan tegangan permukaan, massa kaca menyebar secara merata, membentuk lembaran halus terus-menerus dengan ketebalan seragam. Ketebalan akhir dapat dikontrol dengan kecepatan di mana kaca maju, dan dengan menggunakan ron di tepinya. Timah adalah logam yang tetap cair pada suhu tinggi. Itu tidak bercampur dengan gelas, dan memberikan permukaan yang dipoles rata sempurna. Ketika meninggalkan ruang timah, gelasnya sudah padat, tapi masih sangat panas. Kemudian memasuki terowongan khusus yang disebut layer, di mana secara bertahap mengalami proses pendinginan terkontrol, dikenal sebagai proses annealing kaca. Memasuki terowongan dengan suhu sekitar 600 derajat Celcius, melewati zona pendinginan yang lambat dan progresif, dan muncul pada suhu kamar benar-benar stabil. Kaca dingin berjalan di sepanjang sabuk konveyor untuk dipotong ke dimensi yang diinginkan. Pemotongan dilakukan oleh mesin otomatis menggunakan tips berlian industri, baik bagian tengah maupun tepi kaca dicetak dengan berlian dan kemudian dipatahkan dengan tepat di sepanjang garis pemotongan. Lembaran dapat dipotong dengan ukuran standar atau khusus. Seluruh proses dipantau dari ruang kontrol yang memantau suhu tungku, kualitas kaca, kecepatan garis, dan setiap tahap produksi secara real-time, memastikan keamanan, efisiensi, dan standar kualitas tinggi. Kaca cacat disortir dan dihancurkan, dan kembali ke awal rantai produksi sebagai pecahan kaca daur ulang. Lembaran kaca yang lolos seleksi dikumpulkan dan ditumpuk secara vertikal di rak logam. Mereka dipisahkan dengan bahan pelindung untuk mencegah goresan dan kerusakan, dan siap untuk dikemas dan distribusi ke pasar konsumen. Dalam proses pembuatan kaca artisanal, semua produksi, langkah-langkah dilakukan secara manual. Setiap bagian dari tungku menampung kaca cair, warna yang berbeda, menghasilkan lembaran kaca yang berbeda. Setelah bahan cair, tim bekerja dengan cepat, mengekstrak gelas cair dari tungku dengan sendok khusus, dan dengan cepat mengangkutnya ke meja pencampur. Penting untuk menjaga kaca terus bergerak, untuk mencegah pendinginan ini selama proses. Untuk membuat potongan yang dicampur, hingga 5 warna kaca yang berbeda dapat dicampur. Tapi sebelum kaca direntangkan menjadi lembaran, pengrajin menggunakan jenis grafit khusus untuk mencampur lelehan kaca. Kaca cair kemudian disimpan ke dalam mesin roller yang menekal dan meratakan massa secara merata. Saat lewat di antara roller dan plat, jarak antara roll menentukan ketebalan lembaran kaca. Sekali terbentuk, lembaran kaca dipindahkan ke tungku anil, di mana secara bertahap didinginkan untuk mencegah kaca pekan atau retak. Selama pemotongan juga dilakukan secara manual,
menggunakan pemotong bermata berlian atau tungsten carbide. Dan begitulah lebih dari 100.000 ton kaca diproduksi setiap hari di seluruh dunia. Jika Anda menyukai videonya, silakan suka dan bagikan dengan teman-teman Anda. Tinggalkan komentar yang memberitahu kami dari mana Anda menonton dan apa pendapatmu tentang episode ini. Berlangganan saluran kami dan nyalakan bel notifikasi untuk diberitahu setiap kali kami mempublikasikan konten baru. Terima kasih telah bertahan denganku sejauh ini.